Shalom, puji syukur kita hanturkan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, saat ini kita mau datang dengan sungguh-sungguh, minta hadirat Tuhan hadir memenuhi seluruh kehidupan kita, memenuhi tempat di mana kita akan melakukan ibadah kita, agar semua ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini dapat berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita minta Roh Kudus Tuhan hadir dan melingkupi seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus.
Saat ini Tuhan, kami datang tersungkur di kaki-Mu, memohon Roh-Mu yang hidup, memohon Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan, melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya lewat ibadah kami, ibadah tengah minggu di malam hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing ya Bapa, mempersatukan kami di dalam setiap pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan, seluruh hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, semuanya hanya tertuju kepadamu. Sebab saat ini ya Tuhan, kami mau datang, sujud di altar-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau yang memimpin ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Sehingga ibadah kami di malam hari ini dapat menjadi kesaksian, baik ya Tuhan bagi seisi rumah kami, keluarga kami, maupun ya Tuhan dimanapun setiap orang mendengarkan ibadah ini ya Bapa. Sehingga lewat ibadah tengah minggu kami di malam hari ini, nama-Mu boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di malam hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang akan menyampaikan warta kebenaran firman-Mu dan yang akan berdoa. Bapa, kiranya urapan-Mu hadir dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan, setiap pelayanan yang akan mereka lakukan, semuanya kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya jika kami bersepakat memanggil nama-Mu, Engkau sudah ada dan Engkau hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya jika kita meminta Roh Kudus Tuhan, kita meminta Roh Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita, Roh itulah yang akan hadir di dalam kehidupan kita, memulihkan dan membangkitkan jiwa kita, sehingga kita akan senantiasa berglori menari hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita angkat lagu pujian kita, Kalau Roh Allah Ada di Dalam. Sudah merasakan Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kita? Haleluya. Jika Roh Tuhan ada, kita akan senantiasa mau menari, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kehidupan kita mau pakai hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita sambung pujian penyembahan kita dengan lagu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan
biarlah kehidupan kita mau rindu untuk senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terlebih saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita buka bejana kehidupan kita, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini, itu dapat kita terima dan tersimpan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu, demikianlah kami Tuhan saat ini. Kami merindukan akan firman-Mu. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau melembutkan hati kami. Engkau membuka ya Tuhan telinga dan pikiran kami. Sehingga Bapa saat ini saat firman-Mu ditaburkan,
kami dapat ya Tuhan mendengar firman-Mu, kami dapat menyimpan firman-Mu dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau melingkupi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman itu ya Tuhan yang akan kami terima di malam hari ini, yang akan kami dengar di malam hari ini, itu benar-benar menjadi rema, menjadi suluh dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sidang jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarkan, kehidupan kami senantiasa memiliki kehidupan yang seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau urapi hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah Kau sampaikan kepada hamba-Mu ini, Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang berfirman kepada kami di malam hari ini. Sehingga baik hamba-Mu, baik kami yang akan mendengarkan, kami sama-sama terberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami di malam hari ini, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di ibadah tengah minggu. Dan hari ini kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam menats ini ya, kalau kita baca, ini adalah salah satu implementasi kita atau pengejawantahan kita terhadap hidup oleh iman gitu ya. Jadi salah satu faktor, salah satu karakter, salah satu tindakan yang harus kita miliki itu tercantum dalam nats ini, karena kita dihadapkan pada kehidupan kita ini dihadapkan pada banyak sekali keputusan etis Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak sekali keputusan etis yang seringkali keputusan etis itu bukan hanya berdampak baik dan berdampak buruk, bukan itu. Seringkali dua-duanya mungkin berdampak baik, tapi kita harus memilih. Atau seringkali kita dihadapkan yang mungkin dua-duanya akan berdampak tidak baik gitu ya. Tapi tetap kita harus memilih gitu ya. Sedangkan kita diam saja itu juga sebuah pilihan gitu kan. Artinya kita harus memilih salah satu. Jadi seringkali dalam kita menghidupi kehidupan kekristenan kita ini, kita harus memilih Bapak Ibu. Ya. Kita harus memilih. Contoh, usia anak mulai sekolah gitu ya. Si anak juga mulai memilih sekolah mana ini yang mau saya masuki gitu ya, mau saya daftar ke situ. Orang tua juga memikirkan ya, sekolah mana gitu ya. Ini kan memilih sekolah ini kadang bukan hanya masalah memilih baik atau buruk gitu ya. Seringkali mungkin ada dua sekolah yang baik gitu, tapi tetap harus memilih karena nggak mungkin kita sekolah di dua tempat gitu. Contoh lagi ketika mencari pekerjaan gitu. Kita juga harus memilih nih, mungkin pekerjaan A ya. Gajinya oke, tapi tempatnya jauh banget. Untuk jalan ke sana, untuk sampai ke tempat kerjaan mungkin 2 jam. Gitu ya. Atau dekat, tapi gajinya lebih kecil. Gitu. Itu contoh-contoh keputusan-keputusan etis yang ringan lah yang kita hadapi setiap hari. Dan di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita pun diajarkan ya dalam beriman itu seperti apa. Jadi waktu ibadah pada hari Minggu di kaum pria, saya sempat sharingkan bagaimana iman itu harus kita
lakukan gitu ya, harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena iman ini seringkali ya, ketika kita punya iman, kita berharap apa permintaan kita itu kita dapatkan, kita peroleh gitu ya. Tetapi kita juga bergumul, ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak gitu ya. Ini seringkali seperti itu. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan itu seringkali enggak mengatur sebuah hal itu begitu harus detil ini. Contoh, ketika kita memilih jodoh gitu ya, Bapak Ibu atau Saudara yang mungkin belum menikah atau yang sudah menikah, ketika kita memilih jodoh, terkadang apakah Tuhan memilihkan jodoh kita itu tepat seperti ini loh, bentukannya gini, karakternya kayak gini, apakah seperti itu gitu? Seringkali enggak. Seringkali kita yang diberi kelonggaran, ya. Justru kita diberi kelonggaran, kita diberi ruang untuk kita memilih gitu ya. Saya pernah dapat sebuah berkat gini Bapak Ibu, Saudara ya. Jadi ketika saya masih kuliah, saya waktu itu belum punya pacar juga, ya, masih jomblo. Ada dosen saya pernah sampaikan gini. Jadi kalau mau memilih pasangan gitu ya, itu caranya gini. Diceritakan seperti itu sama dosen saya. Jadi dari seluruh dunia ini gitu ya, kita kan mungkin ketemu hanya, contoh waktu itu skup saya hanya di Indonesia gitu ya. Pilih wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dari wanita-wanita yang ada di Indonesia, pilih lagi kamu mau yang ada di mana gitu ya. Karena kan kita masing-masing pasti punya selera masing-masing gitu. Terpilihlah orang yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa masih terlalu luas gitu. Kamu mau yang Pulau Jawa yang bagian mana? Waktu itu karena saya ada di Solo ya, saya milih orang Solo gitu. Contoh gitu. Nah, setelah terpilih ya dari semua orang Kristen yang di dunia, lebih kecil lagi skupnya di Indonesia, lebih kecil lagi skupnya di Jawa. Kemudian kamu mau pilih nih, dia aktif melayani atau enggak? No? Saya mau yang aktif melayani ya. Itu sudah tersortir lagi gitu. Yang aktif melayani. Aktif melayaninya di mana gitu ya? Kalau waktu itu karena saya aktif pelayanan di PMK atau di persekutuan siswa ya saya mau yang melayani di skup itu gitu. Contoh gitu. Kemudian tinggal itu udah lebih kecil lagi. Kemudian kita punya selera mungkin secara physically harus gini gitu ya. Terpilihlah tinggal 3 orang nih. Yang satu dia pendidikan dokter, yang satu dia teologia, yang satu dia pendidikan ekonomi, contoh gitu. Jadi dari filter itu kita milih nih, kita mau hidup sama yang mana gitu. Dan begitu saya diberi sebuah ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara ya, saya jadi sadar ternyata seringkali jodoh itu bukan berarti dia akan tepat ini dia gitu. Seringkali enggak. Seringkali ada 3 ini kita mau hidup sama yang mana nih. Jadi kita memilih gitu ya. Makanya sebenarnya lucu kalau orang sudah bertahun-tahun menikah, 20 tahun, 30 tahun tiba-tiba bilang mereka pisah, tiba-tiba bilang kami enggak berjodoh, itu aneh gitu. Lah sebenarnya jodoh itu gimana? Balik pertanyaannya seperti itu. Nah, itu iman Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali Tuhan memberi kelonggaran terhadap kita memang. Karena kalau kita baca ya iman itu secara holistik di dalam Alkitab, iman itu memang tidak mengatur secara detail gitu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah sebuah jaminan, sebuah evidence atau bukti tentang harapan kita gitu. Dan selalu iman yang ditekankan oleh Tuhan ya dalam firman Tuhan ini hanya masalah keselamatan dan enggak. Jadi kalau orang punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya dia memperoleh keselamatan. Tapi kalau dia enggak beriman sama Tuhan, ya dia enggak berperoleh keselamatan itu gitu ya. Jadi secara holistik iman itu secara tegas mengatur itu. Tetapi kemudian ketika kita menjalani kehidupan kita, selalu kadang enggak sedetil itu. Tapi boleh enggak kita berdoa untuk segala sesuatu? Ya boleh gitu ya. Boleh.
Tetapi intinya Tuhan kadang tidak mengatur sedetail itu. Inilah makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu menggumulkan. Kenapa penting seperti itu? Karena kalau kita menyadari ya tentang keunikan iman ini antara saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin berbeda, Bapak Ibu Saudara dengan anaknya berbeda, dengan saudara lain berbeda. Artinya tiap orang itu berharga sebenarnya di mata Tuhan. Entah imannya sekecil apapun, sebesar apapun, setiap orang itu unik gitu ya. Unik, di mata Tuhan tuh unik. Jadi cara Tuhan memproses kita ini beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi disitulah iman itu bekerja gitu. Nah kemudian itu dasarnya ya. Kemudian kita beranjak kepada nats di Yakobus ini. Dikatakan di dalam nats Yakobus ini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ada seorang dia ngomong nih, aku ada rencana, aku mau pergi ke kota A, aku mau berdagang, gini-gini, aku dapat untung gitu ya. Diceritakan gitu, diilustrasikan seperti itu dalam kitab Yakobus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi sebenarnya apa arti hidupnya? Jadi dikembalikan lagi. Memang seolah dia ini memiliki iman gitu ya, untuk dia bekerja, untuk dia mencari penghidupannya. Seolah memiliki iman, tetapi dikatakan di ayat selanjutnya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi di dalam hidup kekristenan kita, di dalam kita mengerjakan iman juga itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya penting untuk kita membuat sebuah rencana. Dulu saya pernah diajarkan, saya harus punya milestone, saya harus punya rencana 5 tahun ke depan saya mau ngapain. Dulu saya tulis Bapak Ibu Saudara, saya di tahun ini apa aja yang mau saya capai gitu ya. Di tahun keempat saya mau lulus kuliah gitu. Terus kemudian di tahun kelima saya itu, kan 5 tahun itu, di tahun kelima saya mau menikah. Ya. Walaupun saya belum punya pacar waktu itu, saya masih jomblo. Tapi saya tulis saya mau menikah. Saya tulis tepat usia 30 tahun saya mau menikah gitu, waktu itu. Walaupun saya belum punya pacar. Tapi yang terjadi ya, ketika saya buat rencana itu memang beberapa hal tercapai gitu. Tapi beberapa hal meleset sedikit. Jadi kayak saya nikah harusnya usia 30 tapi saya menikah usia 31 nih. Jadi setahun meleset. Tetapi dalam membuat rencana itu ya, dalam kita mengerjakan imannya, dalam rangka kita hidup oleh iman itu, ada hal yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Yaitu bertanya Tuhan atau berdoa lebih dahulu. Jadi dalam membuat rencana itu sebenarnya saya berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Karena saya diajarkan nanti kamu strategi hidup Kristen ya namanya ya. Strategi hidup Kristenmu ini mau seperti apa itu saya berdoa dulu gitu ya. Makanya saya meyakini di usia saya 30 tahun saya menikah itu saya berdoa dulu gitu ya. Karena artinya bukan saya mau kejar target di usia 30 siapapun saya ajak nikah, enggak gitu ya. Karena saya pacaran sama istri saya sekarang tuh sekitar 4 tahun gitu. Artinya saya di tahun setelah saya membuat itu baru saya kenal istri saya itu baru kami pacaran gitu ya. Tapi waktu itu belum punya. Tapi apakah saya harus kejar 30 ya enggak juga sebenarnya. Itu kan masalah kesiapan gitu ya. Itu balik lagi. Tetapi kemudian saya mendoakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Tuhan, jadi saya mau bikin rencana hidup ini. Ini bukan sekedar tugas kuliah bagi saya, tetapi ini benar-benar evidence. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani itu ya, evidence. Jadi bukti itu evidence, pengalaman gitu ya. Saya mau Tuhan, saya mau punya pengalaman bahwa ketika saya buat rencana, ya itu bisa terjadi benar gitu ya. Ya itulah iman itu mulai bekerja di hal-hal yang seperti itu. Karena iman ini sebenarnya sangat luas Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang-orang ya, karena saya percaya orang-orang itu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan imannya dia. Hanya masalahnya imannya benar atau enggak itu beda. Contoh ya,
Contoh orang mau main judi, slot gitu. Dia juga punya iman loh. Wah ini saya deposit itu artinya apa? Naruh uang di cloud ya, deposit agar bisa dimainkan itu. Saya taruh uang nih, ini jam segini nih, kayaknya bisa menang nih, kayaknya bisa apa? Pokoknya saya bisa menang gitu. Dia punya iman gitu. Tapi masalahnya iman ini iman yang bagaimana gitu kan? Iman yang kemana dia menunjukkan iman itu salah satu iman yang salah. Tetapi yang kita mau belajar adalah iman yang kita tujukan kepada Tuhan. Karena untuk hidup oleh iman tujuannya harus jelas dulu. Untuk kita menjalani ya, namanya kehidupan oleh iman tujuannya harus jelas dulu. Jadi ketika kita mau ya memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita fokusnya harus ke Tuhan dulu. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi sebenarnya membuat rencana itu enggak salah, bahkan harus sebenarnya. Tetapi kemudian itu menjadi salah ketika kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Itu kemudian jadi salah. Jadi yang benar gimana? Yang benar untuk kita beriman, kita harus senantiasa tanya Tuhan dulu gitu. Untuk kita meyakini sebuah hal, kita tanya Tuhan dulu, ini benar apa enggak? Iman saya ini benar apa enggak sih Tuhan? Karena kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, dengan kadar iman kita masing-masing, ya, harapan kita semua adalah kita sampai kepada sebuah titik namanya kehidupan kekal itu ya. Saat kita bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan, titik itu yang mau kita capai bersama. Tapi untuk jalan ke sana mungkin kita melalui jalan yang berbeda. Tetapi pastikan jalan yang kita tempuh itu tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Fokus kita ini enggak keluar dari fokus kita kepada Tuhan ya, tidak menyimpang gitu ya. Jadi kalau fokus kita sudah menyimpang, iman kita menjadi salah. Iman itu bukan lagi iman yang disebutkan dalam firman Tuhan, yaitu dasar dari segala sesuatu dan bukti dari pengharapan yang kita miliki itu iman. Iman kita nggak akan jadi iman yang seperti itu lagi. Ketika kita salah menempatkan tujuan kita. Jadi di dalam Yakobus ini diajarkan salah satu ya, cara kita menghidupi firman Tuhan ini adalah dikatakan di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Satu hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau bertanya sama Tuhan, gak usah gengsi gitu ya. Gak usah gengsi sama Tuhan. Ketika kita dikecewakan orang, gak usah pura-pura jaim ya. Jaim itu jaga image, gengsi gitu. Di hadapan Tuhan kayak, gak apa-apa aku dikecewakan gak apa-apa. Padahal Tuhan tuh tahu, kedalaman hati kita tuh tahu. Bahkan kadang hal yang tidak kita mengerti di dalam diri kita, Tuhan aja tahu gitu loh. Apalagi yang kita mengerti bahwa kita merasa kecewa, ya Tuhan pasti lebih tahu. Jadi gak usah jaim, gak usah congkak. Kita harus berani merendahkan diri kita harus berani merendahkan hati kita untuk kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tetapi aku juga gak mau Tuhan pelayananku terganggu gitu. Berdoa, mintalah sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya pasangan gitu ya. Tapi kalau bisa ya yang rajin pelayanan Tuhan, yang bisa membawa keluargaku semakin dekat sama Tuhan. Ini minta sama Tuhan gitu. Itu iman. Ketika kita fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah iman yang benar Bapak Ibu Saudara. Dan kita pastikan kalau fokus kita udah benar kepada Tuhan, itu aman gitu ya. Artinya iman kita akan tertuju di sana gitu. Karena meskipun kadang banyak sekali hal yang merubah pola pikir saya, akhirnya saya memahami firman Tuhan itu, salah satu contohnya juga seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di zaman COVID, ya, di zaman COVID itu saya kenal beberapa hamba Tuhan yang baik ya, yang di Solo.
yang saya tahu baik orangnya. Kemudian dia meninggal gitu karena COVID. Sedangkan saya selama COVID, saya nggak pernah sakit kena COVID sekalipun tuh nggak pernah. Awalnya saya berpikir, wah saya orang yang diberkati ya, saya dilindungi Tuhan. Tetapi ketika saya tahu kenyataan ada teman-teman hamba Tuhan saya yang begitu baik saya kenal, kemudian meninggal, saya mulai bertanya-tanya dalam pikiran saya, apakah dia nggak diberkati Tuhan? Apa dia nggak dilindungi Tuhan? Apakah dia kurang iman? Dia. Dan saya dapatkan jawaban karena bukan itu ternyata. Gitu. Yang membuat dia meninggal bukan karena dia nggak dilindungi Tuhan, justru pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan dia. Jadi orang percaya mau dia hidup, mau dia meninggal, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia kaya, mau dia miskin. Orang percaya itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti. Tetapi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan itu keharusan. Jangan kita marah karena keadaan kita. Mungkin kita sedang mengalami ujian masalah ekonomi gitu ya. Mau bayar sekolah anak, mau bayar listrik, mau bayar untuk kebutuhan sehari-hari, beras naik dan lain-lain. Sedangkan sudah berdoa, ternyata kok nggak dapat uang. Kemudian kita marah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena bisa jadi pemeliharaan Tuhan ada di situ. Untuk apa Tuhan melakukan itu gitu ya. Jadi kita percayanya gini Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan ya. Bahkan ya di dalam firman Tuhan dikatakan kalau sebuah ya bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang bengis sekalipun ya, itu bisa jadi memang Tuhan izinkan untuk menghukum orang-orang Kristen yang ada di situ, bisa jadi. Jadi segala hal itu terjadi dalam kehidupan kita itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara, pasti dengan alasan. Mungkin ada orang yang diuji dengan ekonominya. Mungkin ada yang diuji dengan relasinya gitu ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menilai segala sesuatu itu hanya dari sudut pandang kita sendiri gitu ya. Kita harus ketika itu terjadi sama teman kita ya mungkin itu proses iman di dalam hidupnya. Mungkin itu proses iman dari saudara kita ini maupun suaminya maupun anaknya. Itu proses yang terjadi. Bisa jadi seperti itu. Bukan berarti tadi saya yang nggak pernah sakit selama COVID juga bukan berarti saya orang baik dan harus dilindungi sampai saya nggak sakit. Belum tentu juga. Bisa jadi dengan hal seperti itu Tuhan ingin menguji hati saya gitu ya. Siapa tahu saya nggak pernah sakit, saya merasa Superman gitu ya. Saya jadi sombong, wah COVID itu nggak ada, itu bohong. Siapa tahu seperti itu. Tapi pada kenyataannya semua orang diuji masing-masing gitu ya. Imannya itu berproses tuh beda-beda. Inilah kenapa dikatakan dalam firman Tuhan di Yakobus 4 yang ayat 12 ya. Kita kan tadi baca ayat 13. Di ayat 12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi iman yang dimiliki oleh masing-masing kita itu bukan untuk kita saling bersaing Bapak Ibu Saudara. Bahkan berkat yang kita terima itu bukan sebuah bukti bahwa iman kita lebih besar dari saudara kita, enggak. Bahkan kesehatan yang kita miliki ini tidak pernah membuktikan bahwa iman kita ini lebih besar dari dia. Enggak seperti itu karena konsepnya. Karena kalau kita berpikir bahwa kesehatan itu adalah bukti dari iman yang besar, apa kabarnya dengan Paulus yang punya penyakit? Dia sebutkan dalam surat-suratnya bahwa dia memiliki duri dalam daging. Dia memiliki sebuah penyakit yang mungkin dia nggak ceritakan secara detail, tetapi banyak dugaan itu adalah penyakit di pencernaannya. Dan itu nggak pernah sembuh sampai dia meninggal, sampai dia menjadi martir di penggal kepalanya. Penyakit itu nggak pernah hilang. Jadi apakah iman Paulus nggak lebih besar dari kita yang sehat?
Sedangkan Yesus juga lahir, ya. Yesus lahir dari keluarga yang miskin. Bahkan persembahannya aja 2 merpati kan. Kita baca di dalam kitab Injil. Jadi Yesus lahir sebagai manusia yang miskin. Jadi apakah Yesus kurang iman gitu ya? Karena dia nggak bisa hidup kaya, dia nggak bisa mengusahakan usaha mebelnya sampai sukses kayak pengusaha mebel lain gitu ya. Seperti Jokowi yang pengusaha mebel jadi presiden. Apakah Yesus kurang iman sehingga dia nggak bisa jadi presiden seperti Jokowi? Enggak. Ini adalah cara kita menghidupi atau kita hidup di dalam iman itu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengenal diri kita perlu mengenal Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Itulah iman. Jadi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita itulah yang memproses iman kita masing-masing. Jadi jangan pernah samakan kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan orang lain. Pasti berbeda. Tetapi ada satu hal yang firman Tuhan janjikan, ya. Ketika kita sama-sama memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, kita akan sama-sama hidup di dalam kekekalan itu, kita akan sama-sama ada di dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan di kerajaan surga. Dan tidak ada hal yang jauh lebih baik dari kerajaan Allah itu. Gak akan pernah ada. Itu adalah bagian terbaik yang akan dimiliki oleh setiap orang yang memiliki iman yang bersentral atau berfokus kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diuji dengan kehidupan kita, dengan perekonomian, dengan relasi, ya, dengan apapun itu, atau bahkan dengan harta gitu ya, dengan penyakit, ya jalani aja, tetap teguh sama Tuhan aja. Boleh nggak kita berdoa untuk sembuh? Boleh-boleh aja. Tetapi kesembuhan itu bukan satu-satunya bukti tentang kebesaran iman kita. Justru yang harus kita mengerti adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Yang ini untuk menutup firman Tuhan hari ini. Jadi ada seorang misionaris, bukan ilustrasi ada cerita. Jadi ada seorang misionaris yang dia memberitakan Injil di suku-suku pedalaman gitu. Ya. Kemudian karena dia masuk ke hutan, dia ternyata pada waktu itu mengalami sebuah kecelakaan gitu. Hingga akhirnya kakinya satu ini harus diamputasi gitu. Jadi kalau dia tidak memiliki iman yang besar, dia pasti akan marah sama Tuhan. Tuhan, ini aku udah datang ke pedalaman loh, untuk menjumpai umatmu di sana, untuk memberitakan Injil, tetapi kenapa engkau tidak menjagai aku? Selama dia nggak punya iman, dia pasti akan bertanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi singkat cerita, ketika kakinya harus diamputasi, akhirnya dia tetap kembali ke tempat itu, dan dia memakai kaki palsu. Kemudian dia berjalan. Nah, ketika dia mau masuk ke sebuah suku yang dia masih tertutup untuk Injil, tanpa dia sadari ada beberapa orang dari suku itu mengintai dia gitu ya. Karena ini orang asing diintai gitu. Dan ternyata karena dianggap berbahaya ya oleh suku itu, dia diserang memakai kalau bahasa Jawanya tuh tulup. Jadi ditiup. Jadi ada jarum beracun di situ, ditiup agar kena pada misionaris ini. Dan benar ketika ditiup, pelurunya itu tertancap di kaki palsunya ternyata. Otomatis dia nggak merasakan apapun karena yang tertancap di situ adalah kaki palsu. Padahal itu racun yang mematikan. Nah, suku pedalaman ini melihat, loh, kok dia ditiup ditancap pakai jarum beracun kok nggak mati? Wah, ini dewa ini pasti gitu. Akhirnya karena peristiwa itu satu suku diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Tuhan punya rencana. Kecelakaan yang dia alami, kaki palsu yang dia pakai, ternyata itu berguna untuk pelayanan dia ke depan. Yang tanpa dia ngerti waktu itu, tetapi imannya tetap teguh, dia tetap setia. Aku harus memberitakan Injil ke tempat itu. Dan akhirnya
peristiwa kecelakaan itulah yang menyelamatkan nyawanya dan bahkan itu menjadi jalan masuk Injil yang sangat efektif. Akhirnya semua suku bertobat hanya karena dia dikira seorang dewa karena kecelakaan itu. Jadi segala yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apapun itu, kita harus percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Kita mengusahakan yang baik, kita menginginkan yang baik. Tetapi jika sebuah hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu cara Tuhan untuk memproses iman kita. Karena kita percaya jalan-jalan Tuhan itu melebihi jalan-jalan kita dan rancangan-rancangannya itu melebihi rancangan-rancangan kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara di setiap musim di dalam kehidupan kita, ya, entah sedih, entah bahagia, lalui saja gitu. Saya percaya kita semua pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami hal yang paling perih di dalam kehidupan saya. Saya menangis tetapi tetap saya percaya Tuhan baik. Dan saya mau untuk menyerahkan diri saya di dalam pimpinan Tuhan. Maka terjadilah sekarang iman saya terus diproses oleh Tuhan sampai hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita juga tetap bertekun di dalam iman kita. Sambil kita hidup itu, kita menyerahkan diri kita merendahkan hati kita untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan, utarakan segala sesuatu ya, minta kekuatan sama Tuhan, maka iman kita akan teguh sampai akhirnya. Mari kita bersama-sama ambil saat teduh Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, segala hal yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang kita rasa perih di dalam hati kita. Kita akan bersama-sama menyerahkan itu dalam hadirat Tuhan, sambil kita terus meminta petunjuk untuk hidup di dalam hidup iman kita ini. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang
kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau ada di setiap musim di dalam kehidupan kami. Di setiap kesedihan yang kami miliki, kebahagiaan yang kami terima Tuhan, Engkau senantiasa berada di antara kami Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami terus rindu Tuhan bahwa kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di setiap masing-masing kami menuntun setiap langkah kami Tuhan dalam setiap kami menentukan arah dan tujuan, mengambil keputusan-keputusan etis di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat marifat untuk kami boleh melakukan segala sesuatu dan semuanya itu memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami sungguh percaya Bapa bahwa hikmat yang daripadamu yang menuntun kami tetap di dalam kebenaran itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati Tuhan kehidupan setiap jemaat-Mu di GBIS Baladewa ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam setiap keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, mereka semua yang lakukan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan menjagai setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami terus percaya Bapa bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ini senantiasa menuntun setiap kami, memproses setiap iman kami untuk kami semakin teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memateraikan setiap kebenaran firman itu di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu terus bertumbuh dan berakar dan dibangun Tuhan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang memateraikan, Engkau yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu telah selesai Tuhan, kiranya apa yang sudah disampaikan hamba-Mu ini Tuhan juga menjadi berkat bagi hamba-Mu ini, untuk hamba-Mu ini boleh terus diproses di dalam kehidupannya untuk semakin hari semakin baik lagi Tuhan, sampai kami semua serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.